Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Eh, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait profil organisasi atau mungkin bahasa kerennya company profile. Nah, biasanya banyak cara orang menyampaikan profil organisasinya. Nah, profil organisasi ini sangat penting dimiliki oleh suatu organisasi sehingga organisasi tersebut bisa dikenal dengan baik, dengan citra yang baik, dengan uh, image yang baik di masyarakat, sehingga organisasi tersebut bisa memiliki kepercayaan yang tinggi di kalangan masyarakat. Nah, oke, mungkin sebelum lebih dalam lagi, kita akan mencari tahu dulu nih definisi terkait profil organisasi. Mungkin teman-teman ada yang tahu atau ada juga yang belum tahu ya. Oke, baik. Di sini ada definisi mengenai profil organisasi. Nah, apa itu profil organisasi? Nah, profil organisasi atau company profile merupakan hasil cetak ataupun halaman web yang berisi tentang profil perusahaan dengan fungsi company profile sebagai media komunikasi dan alat pemberi informasi tentang perusahaan Anda kepada pihak lain yang membutuhkan. Nah, jadi company profile ini tadi bisa berupa halaman web, bisa berupa juga cetakan, misalkan PowerPoint atau selembaran, pamflet. Nah, itu uh, informasi yang berisi tentang data-data organisasi atau profil organisasi. Nah, lalu uh, apa sih uh, ketika kita menyusun profil organisasi? Nah, ini penting. Ada beberapa uh, tahap yang harus dimiliki ketika kita menyusun profil organisasi, atau ada step-step yang harus dimiliki dan ada step-step yang bisa mungkin kita tambahkan di sistematika penyusunan profil organisasi ini. Oke, di step 1 itu step pertamanya ada nama dan logo perusahaan. Contoh misalkan kalian mungkin udah lihat logo yang ada di atas kiri layar ini, mungkin kalian familiar ya dengan logo ini. Kalau kalian suka nonton drama Korea yang kemarin hits, nah ini ada logo Samsung Tech. Nah, ini nama dan logo perusahaan merupakan hal penting yang harus ada dalam profil perusahaan, karena inilah yang menjadi identitas perusahaan. Nah, biasanya nama dan logo perusahaan itu memiliki filosofi tersendiri. Contoh misalkan kalau kita lihat drama Koreanya startup gitu, Samsung Tech itu kan memiliki arti tersendiri. Samsan artinya tiga san. Nah, di situ dilambangkan dengan tiga segitiga. Tech artinya dia perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Atau misalkan perusahaan-perusahaan lain. Nah, mereka biasanya memiliki arti tersendiri dalam logo atau bendera perusahaan mereka. Jadi, mungkin kalian udah punya gambaran terkait nama dan logo perusahaan yang kalian cita-citakan. Nah, coba kalian dalamin lagi. Terus, step yang kedua, ada sejarah berdirinya perusahaan. Nah, jadi dengan menceritakan sejarah singkat berdirinya perusahaan, itu berguna untuk memberi gambaran kepada pihak lain tentang landasan dan alasan perusahaan berdiri. Nah, jadi ini ada latar belakang kenapa perusahaan ini berdiri. Contoh misalkan, uh, kita balik lagi ke drama Korea yang tadi Bapak sebutkan terkait drama Korea startup. Samsung Tech itu dia berusaha membantu seorang nenek yang akan mengalami kebutaan, sehingga dia membuat aplikasi Android yang berguna untuk membaca atau melihat di sekeliling mereka. Nah, itu kan ada latar belakang ya, latar belakangnya karena si pendiri perusahaan tersebut kasihan, terus merasa memiliki tanggung jawab untuk melakukan perbuatan, sehingga dia meluncurkan aplikasi tersebut. Nah, contohnya seperti itu, sejarah berdirinya perusahaan. Jadi ada latar belakang yang memacu
kelompok orang atau seseorang itu membuat satu perusahaan. Lalu step yang ketiga ada visi dan misi perusahaan. Nah, ini penting. Visi dan misi perusahaan ini akan memberikan gambaran pada pembaca maupun audiens tentang cita-cita besar yang ingin dicapai di masa depan. Sedangkan penyampaian misi akan memberikan gambaran tentang berbagai upaya yang telah dan akan terus dilakukan oleh perusahaan dalam menggapai cita-cita tersebut. Jadi visi dan misi itu dalam organisasi pasti penting. Ibaratnya bis, misalkan ketika kita tidak punya tujuan, ya bis itu nggak akan punya tujuan yang akan dicapai gitu. Kali mereka akan keliling-keliling aja tanpa ada tujuan. Kalau misalkan bis kan biasanya ada tujuan Bandung, misalkan ada tujuan Bekasi, ada tujuan Jakarta. Nah, itu ibaratnya visi. Visinya mereka sampai. Nah, misinya ada langkah-langkah atau upaya yang mereka lakukan. Nah, yang terakhir ada kegiatan dan kinerja perusahaan. Nah, ini penting disampaikan sebagai bukti kita atau perusahaan yang kita dirikan adalah perusahaan yang mempunyai akuntabilitas yang tinggi gitu. Dia memiliki transparansi dan dia juga akuntabel gitu. Nah, paparan kegiatan dan kinerja perusahaan ini merupakan poin penting yang harus disampaikan melalui profil perusahaan. Nah, beberapa hal yang harus disampaikan mengenai kegiatan dan kinerja perusahaan adalah yang pertama, jenis produk yang ditawarkan. Jadi, apa produk unggulan kita yang akan ditawarkan ke audiens. Terus kedua, ada target market perusahaan. Jadi, kita harus menekankan pasar kita di mana gitu. Terus yang ketiga ada portofolio perusahaan. Dan yang keempat ada laporan keuangan sebagai bukti akuntabilitas perusahaan tersebut. Dan yang kelima adalah kontak perusahaan. Itu sebagai upaya agar kita mudah dihubungi oleh siapapun yang memiliki hubungan atau memiliki ketertarikan dengan perusahaan kita. Nah, itu ada 4 sistematika penyusunan profil organisasi. Nah, sampai situ kalian sudah paham? Atau mungkin ada juga teori yang kalian miliki terkait sistematika penyusunan profil organisasi? Oke, boleh kalian tulis nanti di kolom komentar ya. Lalu kita lanjutkan mengenai tata cara pembuatan profil organisasi. Apa aja sih? Sama. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk membuat profil organisasi. Kayak yang tadi disebutkan ada beberapa cara, yaitu melalui website, melalui cetakan. Nah, ini ada beberapa cara yang harus kalian perhatikan ketika kalian membuat profil organisasi. Yang pertama itu ada cover depan. Nah, berisi judul atau nama perusahaan. Nah, biasanya kalau misalkan di company profile itu ada cover depan yang menunjukkan identitas perusahaan tersebut. Dia perusahaan apa namanya, terus di bidang apa dia bergerak, itu alamatnya di mana. Nah, lalu yang selanjutnya ada yang kedua tentang kita atau sejarah singkat tentang perusahaan yang kita miliki. Nah, berisi tentang perusahaan kalian, bagaimana sejarah perusahaan Anda berdiri, perusahaan Anda bergerak di bidang apa, dan lain-lain. Silakan Anda meramu kata-kata yang tepat lah untuk menarik minat para audiens sehingga mereka tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Nah, ini penting untuk melakukan branding ketika kalian memiliki company profile atau organisasi. Lalu yang selanjutnya ada produk dan jasa perusahaan. Nah, ini bagian yang terpenting. Jadi, ibaratnya kalian punya perusahaan tapi tidak punya alat jual atau produk yang akan kalian pasarkan. Nah, ini sama dengan perusahaan yang bisa dibilang bukan perusahaan ya kalau kayak gitu. Kalau perusahaan pasti punya produk atau jasa yang dimiliki. Nah, ini bagian terpenting. Di situ kita akan menjelaskan apa sih yang perusahaan Anda tawarkan, terus menjual produk apa perusahaan Anda, terus menjual jasa apa aja. Nah, hal ini wajib dituliskan di company profile yang kalian miliki nantinya. Nah, lalu yang terakhir,
ada cover belakang dan kontak informasi. Nah, cover belakang dan kontak informasi ini wajib dipasang sebagai informasi kontak kalian, sehingga kalian bisa dihubungi dengan mudah oleh para target kalian atau para pasar kalian, sehingga kalian bisa dengan mudahnya melakukan interaksi dengan para pelanggan yang kalian miliki. Oke, mungkin sampai situ mengenai profil organisasi. Nah, mungkin ada beberapa teori yang kalian miliki atau ada beberapa ide yang kalian miliki mengenai profil organisasi yang menarik sebenarnya seperti apa sih? Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar, lalu kalian bisa juga melakukan video tandingan mengenai profil organisasi yang keren. Oke, cukup sekian video kali ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, tetap menggunakan masker, dan sampai jumpa lagi. Salam.